Bab 1088. Kakakmu membencimu. Brother Fahmi, hasil pemeriksaan telah keluar. Tulang Grizzly hampir semuanya patah tulang. Para bawahan tampak agak cemas dan penuh ketakutan. Jelas mereka belum pernah melihat luka semacam ini. Ditendang di perut, tulang paha patah dan hancur. Fahmi mengerutkan kening dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Bagaimana mungkin? Tanyanya tanpa sadar. Ini tidak mungkin. Dia melihat kamera pengawasan di toko, hanya untuk melihat apa yang dilakukan Grey Z pada Grizzly. Dengan dua kaki itu, dia bisa menendang Grizzly hingga lumpuh. Dia sudah mengira itu sangat kuat. Nah, dari hasil pemeriksaan, kenapa tulang-tulang Grizzly semuanya patah? Dia tidak bisa mengerti sama sekali. Tidak ada masalah dengan hasil pemeriksaan. Memang semua tulang patah dan hancur tidak dapat disembuhkan, kata bawahan itu dengan sungguh-sungguh. Grizzly hanya dapat berbaring di tempat tidur seumur hidup ini. Fahmi tidak berbicara untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Kirimkan ke rumah sakit jiwa." Ya. Bawahan itu langsung berkata, Grizzly telah menjadi orang yang tidak berguna, apalagi masih membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Mereka tidak punya waktu ini. Fahmi duduk di sana, wajahnya penuh kesungguhan. Dia bertemu dengan seorang master. Dia tidak menyangka bahwa pria bernama Grey Z akan menjadi begitu kuat. Tidak peduli seberapa hebatnya, kamu hanya satu orang. Pulau Selatan ini ada ratusan brother laki-lakiku, masih tidak bisakah membersihkanmu? Mata Fahmi perlahan mendingin. Dia ingin menggantikan Nan Batian dan mendapatkan lingkaran bawah tanah di Pulau Selatan ini. Dia ingin membangun gengsi sendiri. Jika tulang Grey Z semakin sulit dikunyah, itu semakin baik. Jika terlalu mudah untuk dipecahkan, maka itu tidak bisa menunjukkan kekuatannya. Kemarilah. Fahmi mengangkat kepalanya dan berteriak, dan seseorang segera masuk. Kirimkan beberapa kalimat dariku. Sebuah jejak penghinaan melintas di wajahnya. Untuk orang dari Rose City. Ya. Grey Z mengajak Dara Syam berjalan-jalan, dan telapak kakinya hampir rata. Dara Syam dan Alia Irawan masih bahagia. Setelah akhirnya kembali ke hotel, seseorang menghentikan Grey Z dan yang lainnya di pintu. Brother Zen bergerak dan mengambil satu langkah ke depan, matanya dingin. "Siapa kamu?" "Tuan Z kan?" Pengunjung itu tersenyum dan membungkuk sedikit. "Halo, kakak laki-laki saya Fahmi, ada pesan, izinkan saya memberitahu Tuan Z." Grey Z mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Brother Zen untuk mundur. "Kamu bilang, kakak tertua saya mengatakan bahwa masalah Grizzly adalah kesalahpahaman, dan dia bisa melupakannya." "Ya, sepertinya saya harus berterima kasih pada kakak tertua Anda," Grey Z berkata dengan datar. "Lanjutkan. Juga, jika Tuan Z menemui masalah di Pulau Selatan, katakan saja. Kakak tertua saya dapat membantu Anda menyelesaikannya. Semua orang bisa berteman." Grey Z meliriknya. "Kakak tertua kamu cukup sopan. Apa syarat dan kondisinya?" Grey Z tidak akan percaya jika hanya ada manfaat tanpa menyebutkan persyaratan apapun. Benar saja, melihat Grey Z begitu pintar, pengunjung itu tersenyum, dengan sentuhan ekspresi di wajahnya sangat akrab. "Tuan Z sangat pintar. Kakak laki-laki saya tidak memiliki syarat khusus. Saya hanya perlu Tuan Z untuk melakukan satu hal." Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, "Mulai hari ini dan seterusnya, Tuan Z harus mendengarkan kakak laki-laki saya. Kakak laki-laki saya bersedia memberi kamu kesempatan untuk berbagi lingkaran bawah tanah Pulau Selatan ini dengannya." Begitu suara itu turun, udara sedikit tenang.
Dara Syam benar-benar bertahan, dan Alia Irawan juga tinggal diam, bahkan Zen tidak menyangka Fahmi akan mengatakan hal seperti ini. Kakak tertuamu, apa dia sangat membencimu? Grey Z tiba-tiba bertanya. Bab 1089. Apa maksud kamu? Pengunjung itu linglung, tidak mengerti apa yang dimaksud Grey Z. Jika dia tidak membencimu, bagaimana dia bisa membiarkanmu ke sini untuk mati? Grey Z menggelengkan kepalanya, tanpa mengatakan apapun, memegang tangan Dara Syam, dan langsung naik ke atas. Apa maksudmu? Melihat Grey Z tidak membuat pernyataan, pria itu langsung berteriak. Kamu berhenti dan jawab pertanyaanku dulu. Brother Zen langsung melangkah maju dan mengangkatnya. Rasanya seperti menggendong ayam kecil. Orang itu berusaha bergumul tapi tidak bisa menyingkirkannya. Menyuruh kakak tertua saya menjadi bawahan anjing itu. Kakak Zen itu mencibir. Kamu benar-benar menyalakan lampu di toilet mencari-cari kotoran. Dia tidak sopan, meninju mulut pria itu dan giginya terbang, dan terlempar di jalan. Ah, jeritan itu menusuk hati, tapi Brother Zen masih tidak punya belas kasihan. Orang-orang seperti itu akan datang untuk mencari masalah satu demi satu. Jika bukan karena bulan madu Grey Z dan Dara Syam, dan dia tidak ingin mengganggu suasana hati mereka, Brother Zen akan mematahkan lehernya. Di jalan, pria itu berteriak di tanah, memukul tanah dengan keras dengan tangannya, mulutnya berlumuran darah, dan dia bahkan tidak punya tenaga untuk berteriak. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Fahmi untuk menceritakan situasinya. Di sisi lain, Fahmi sudah lama menunggu panggilan ini. Melihat nomor tersebut, dia langsung menyambung. Sepertinya dia sudah siap dengan emosi gembiranya sejak lama. Tapi, ketika mendengar kalimat pertama, dia geram dan berteriak dengan marah. Dia sombong sekali. Semua yang duduk adalah orang kepercayaannya. Melihat Fahmi sangat marah, mereka menoleh dan melihat ke atas. Terlalu banyak bullying, apakah kamu benar-benar mengira kami bisa mudah dibully? Kemarahan di wajah Fahmi sepertinya tidak bisa dibayangkan sama sekali. Kulitnya mukanya yang gelap seperti ingin memakan orang. Hei! Setelah dia selesai berbicara, dia membanting telepon lalu dia langsung berdiri. Wajah semua orang berubah. Ini sesuatu yang serius. San, sudah dipukul lagi. Fahmi mengangkat kepalanya, mengertakkan gigi dan tampak muram. Aku memintanya untuk mengundang Grey Z itu, bersedia untuk mundur selangkah dan berjabat tangan dengannya untuk berdamai, tapi dia tidak hanya tidak menghargainya, tapi malah memukul San. Dia terlalu merajalela, tidak menaruh aku di matanya. Mendengar ini, wajah semua orang tiba-tiba tenggelam. Orang ini tidak lemah. Aku tidak ingin membuat musuh dengan dia sekarang, tapi aku tidak ingin, brotherku, dipermalukan seperti ini. Fahmi berteriak dengan tajam. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Fahmi begitu mudah untuk dibully? Terlalu, sungguh orang yang sombong. Bahkan Big Brother kita berani diremehkan. Dia mencari kematian. Beberapa orang tidak bisa menahan meraung. Mereka tahu bahwa Fahmi ingin berada di posisi sekarang, dan tidak berani terlalu sombong untuk mencari musuh bagi dirinya sendiri, tetapi mereka tidak akan membiarkan orang lain menggertaknya. Grizzlies pertama kali dilumpuhkan, dan sekarang San dipukul. Apakah dikira mereka benar-benar tidak punya emosi? Kakak Fahmi, kita tidak tahan lagi. Anak ini terlalu sombong. Jika kamu tidak menekannya, gengsi apa yang kamu miliki? Ya, bahkan orang-orang kita berani dipukul. Jika itu diabaikan, bagaimana posisi kamu di masa depan?
Siapa yang akan yakin pada kamu? Orang-orang kita, bahkan Nanbatian, tidak bisa bergerak apalagi orang luar. Lebih dari selusin orang semuanya berdiri, satu persatu sangat marah. Fami ingin berkuasa, artinya, mereka juga ingin berkuasa. Jika Fami tidak bisa menggantikan Nanbatian, maka mereka akan selalu menjadi adik laki-laki Fami, dan mereka bahkan tidak memiliki banyak kualifikasi untuk bertemu Nanbatian. Sekarang, ketika Grey Z memprovokasi prestise Fami, itu artinya memprovokasi prestise mereka juga. Bab 1090. Tidak, aku akan datang. Jangan tahan lagi, Fami berteriak. Aku memberinya langkah, tapi dia memukul wajah kita kencing di leher kita. Dia menghina saya, tapi dia melukai brother saya. Dendam ini tidak cukup jika kamu tidak membalasnya. Hentikan dia. Ambil nyawanya. Lakukan apa yang membuatmu ragu-ragu. Kemarahan semua orang telah diaktifkan, dan mereka tidak dapat ditahan. Pergi dan singkirkan Grey Z. Tetapi semua orang juga tahu bahwa Grey Z ini tidak buruk dalam hal itu. Jika mereka ingin bergerak, mereka harus membunuh dengan satu pukulan. Malam ini, Fami berkata, aku ingin dia mati. Kita ingin dia mati. Semua orang berteriak serempak. Melihat kemarahan semua orang yang dimobilisasi, Fami tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Mereka sekarang sama-sama makmur, dan mereka semua hancur. Jika dia tidak berkuasa, mereka juga tidak bisa berkuasa. Mereka membantu diri mereka sendiri untuk membangun prestise, juga membantu dirinya membangun prestise. Menginjak batu asah seperti Grey Z tentu saja merupakan pilihan terbaik. Grey Z melanggar aturan Nanbatian. Nanbatian bahkan tidak membalasnya, tetapi jika Fami membunuh Grey Z, apalagi yang harus dikatakan? Suasana di South Island serasa mendadak mencekam. Jelas bahwa belum ada yang terjadi, tetapi hal itu membuat orang merasa murung dan tertekan. Boom! Guntur melintas dengan raungan keras membelah langit, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Sepertinya aku tidak bisa melihat bintang malam ini. Alia Irawan melirik langit yang gelap di luar jendela, dan menghela nafas. Jika hujan tetap turun, pulau selatan ini tidak menyambut Kelku. Bagaimana cara menyambutmu? Dara Syam menatapnya dengan kesal. Bilekin saja, jika malam nanti hujan, jadi kamu tidak bisa keluar. Mau makan dan minum besar lagi kan? Wajah Alia Irawan sedikit memerah. Makanan enak. Bisakah kamu memesan makan dan minum? Dia memiliki kaki yang panjang. Dia melompat langsung ke tempat tidur Dara Syam, memeluk bantalnya, dan dengan sengaja melirik keluar ruangan. Kak, aku ingin tidur denganmu di malam hari. Apa yang terjadi pada siang hari membuatnya sedikit takut. Dia tidak berani tidur sendirian, dan tidak bisa membiarkan Brother Zen tidur dengannya untuk melindunginya secara pribadi. Itu tidak pantas. Dara Syam menepuk ranjang dan menunjuk ke posisi Alia Irawan. Disinilah kakak iparmu tidur, dan sisi lain adalah tempat aku tidur. Di mana kamu tidur? Aku bisa tidur di lantai, atau kalau tidak, mari kita tidur menyamping. Di tengah tidur kakak iparku, di samping tempat tidurku, aku sangat kurus dan tidak memakan banyak tempat. Dara Syam mengulurkan jarinya dan menjulurkan kepala Alia Irawan. Itu pendapatmu tentang dirimu. Kamu ingin naik ke tempat tidurku. Jika Grey Z mendengar ini, dia takut dia akan salah paham, berpikir bahwa Alia Irawan, gadis ini, memiliki pemikiran tentang dia. Dia memandang keluar secara diam-diam. Grey Z sedang berbicara dengan Brother Zen, tetapi tidak mendengar percakapan mereka.
Dia segera bangun dari tempat tidur, berjingkat menutup pintu, dan menepuk dadanya. Kamu gadis, kamu sudah dewasa, kamu tidak bisa berbicara tanpa malu-malu, aku juga mendengarmu. Dara Syam menegur. Aku tidur, itu suamiku. Aduh, siapa yang akan mengambil suamimu darimu? Aku takut tidur sendirian. Alia Irawan dan Dara Syam benar-benar mendapat masalah. Bahkan jika dia memberikan Grey Z kepadanya, dia tidak berani memintanya, hanya Dara Syam yang bisa mengendalikan pria seperti itu. Pada waktu itu, di ruang tamu, Grey Z sedang duduk di sana, dan Brother Zen sedang membicarakan situasinya. Ayolah, mungkin lebih dari 100 itu dekat hotel, kurasa mereka akan masuk hotel sekarang. Brother Zen berkata dengan enteng. Brotherku, kamu tidak bisa memutuskan bulan madu dengan kakak ipar. Biarkan saya. Tidak, aku akan datang. Mata Grey Z menunjukkan sedikit makna.